Halo everyone. Kali ini kita mau mereview buku tentang apa ya kira-kira? Ada yang tahu tentang dampak kelas orang tua dan guru terhadap perilaku agresif siswa? Check it out. Aspek kehidupan, baik secara intelektual ataupun kognitif. Melalui pendidikan, anak berkembang menjadi matang sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Orang yang mampu mencapai realisasi diri secara optimal adalah mereka yang berada dalam kondisi yang sehat. Banyak hal yang dapat menyebabkan gagalnya pendidikan, sehingga anak tidak dapat berkembang seutuhnya, seperti tidak sanggup mencapai kematangan, kedewasaan yang penuh, serta sering muncul dalam perilaku yang tidak memadai. Perilaku tidak memadai dikenal dengan berbagai sebutan, tergantung dari sudut pandang mana orang yang memadainya, seperti tidak dewasa dan tidak matang. Berbagai gejala yang dapat menunjukkan individu tidak matang atau tidak sehat antara lain suka berkelahi, suka minum alkohol, suka bolos sekolah. Itu sebagai contoh-contoh anak yang disebut dengan perilaku agresif. Gejala-gejala perilaku agresif sudah banyak kita temui, mungkin sudah ditayangkan di TV nasional juga, seperti anak yang suka berkelahi, anak yang membolos. Bab 1 dengan judul Pola Asuh dan Perilaku Agresif dalam Perspektif Teoritis. Orang tua sebagai pengasuh anak memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan anak. Bila orang tua berhasil mendidik dan memberi perhatian dengan baik dan benar, maka akan tumbuh generasi yang baik juga. Namun sebaliknya, apabila orang tua gagal mendidik anaknya, maka ia juga akan menjadi generasi yang rusak atau kurang baik. Perilaku orang tua dalam mengasuh anak sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Perilaku anak kadang-kadang menjadi perilaku prososial dan kadang menjadi perilaku antisosial. Nah, perilaku prososial adalah perilaku yang sangat didambakan oleh semua orang. Sedangkan perilaku antisosial adalah perilaku anak yang kurang baik, arogan, dan sering bertindak agresif. Hal ini dipertegas oleh Conrad bahwa pola asuh yang dianut orang tua dalam mengasuh anak akan berkontribusi bagi terwujudnya perilaku agresif atau menghambat perilaku agresif pada anak. Slater mengelompokkan pola asuh yang dapat digunakan dalam membina dan mendidik anak-anak, antara lain toleran tidak toleran, permisif keras atau ketat, membiarkan, turut terlibat, dan hubungan dingin, hubungan berhubungan. Thomas Gordon juga menggolongkan pola asuh dalam 3 pola, yaitu pola otoriter, permisif, dan demokratis. Ada juga beberapa pembagian pola asuh secara umum, yaitu pola asuh bina kasih yang menonjol, yaitu pendekatan pengasuhan yang menekankan kasih sayang, dukungan, dan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Pola asuh ini dapat membantu anak hidup dengan rasa aman, percaya diri, dan memiliki kemampuan emosional yang baik. Dan kedua, ada pola asuh unjuk kuasa yang menonjol. Adalah gaya pengasuhan di mana orang tua lebih banyak menggunakan tekanan dan kontrol terhadap anak. Orang tua dengan pola asuh ini cenderung berorientasi pada otoritas dan kontrol, serta kurang memperhatikan kebutuhan dan perasaan anak. Pola asuh ini cenderung berorientasi pada otoritas dan kontrol, serta kurang memperhatikan kebutuhan dan perasaan anak. Dan terakhir ada pola asuh lepas kasih, yang dimana orang tua sangat sedikit terlibat dalam kehidupan anak, baik dalam perhatian, komunikasi, maupun bimbingan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agresif mempunyai makna bersifat atau bernafsu menyerang, yaitu dimana seseorang cenderung ingin menyerang kepada sesuatu yang dipandang sebagai hal atau situasi yang mengecewakan, menghalangi, atau mengganggu. Dalam kajian psikologi agresif mengandung 2 makna, yaitu makna yang positif atau baik dan makna yang negatif atau jelek. Nah, untuk perilaku yang negatif atau jelek, perilaku ini identik dengan kepribadian yang suka marah, yaitu kepribadian pra-insani akibat dominasi al-nafs. Perilaku ini muncul akibat
adanya keseimbangan. Bab 2, bentuk pola asuh dan tingkat kecenderungan perilaku agresif siswa dan faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang melatar belakangi kecenderungan perilaku agresif siswa ditemukan penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama, pola asuh dalam keluarga. Lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama yang dikenal anak memiliki peran yang sangat menentukan dalam membentuk perkembangan kepribadiannya. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa 44,4% orang tua yang memperlihatkan sikap bersikeras terhadap pendirian sendiri tanpa menghargai anak-anak, mendominasi kehidupan anak, unjuk kuasa dan mengucilkan anak. Sikap ini menghilangkan kebahagiaan pada diri anak, mengalami perasaan tertekan, tidak memperoleh kesempatan mengembangkan diri, merasa terancam, gusar, dan tidak ada perasaan. Yang kedua yaitu pola asuh guru di sekolah. Guru di sekolah tidak hanya berperan sebagai pentransfer ilmu, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing. Dari data hasil penelitian di lapangan menunjukkan 44,4% guru menggunakan pola asuh bina kasih secara dominan, sangat mencintai siswa bagaikan anaknya sendiri. Perilaku kasih sayang kepada siswa mengandung makna dan tujuan, memperbagus hubungan dengan siswa dan mendorong mereka untuk mencintai pelajaran, guru, dan support mereka. Bab 3, sebelum anak lahir, setelah lahir, dan menjelang remaja. Sebelum anak lahir, kondisi mental ibu sangat mempengaruhi jiwa anak. Ketika ibunya bahagia, maka anak akan lahir dengan tenang. Sedangkan ibu yang sedih atau merasa anak yang tidak diinginkan